Jadi tujuannya melakukan sebuah amal itu bukan untuk dilihat sama manusia, bukan untuk dipuji oleh manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhullah. Allah itu tahu apa yang disembunyikan oleh manusia dan apa yang dinampakkan oleh manusia. Katakanlah, jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu memperlihatkannya, menampakkannya, pasti Allah mengetahui. Jadi manusia itu mau berbuat apapun Allah tahu. Kalau perbuatannya bungkusnya baik tapi niatnya nggak baik, Allah tahu. Kalau perbuatannya baik tapi niatnya bukan semata-mata karena Allah, Allah juga tahu. Nggak ada yang bisa disembunyikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan Allah itu maha mengetahui apa-apa yang ada di langit maupun di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi amal perbuatan manusia itu dilihat sama Allah dalam hatinya. Melakukannya semata-mata karena Allah atau karena ingin dilihat oleh manusia. Manusia mungkin nggak tahu kalau dia melakukan sesuatu agar dia dipandang, tapi Allah tahu. Nggak ada yang bisa tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam ayat-ayat yang lain banyak juga Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang pentingnya ikhlas. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan, melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Nah, ini ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ketika beribadah kepada Allah mukhlisin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Fala tasihhu jami'ul ibadat asy-syar'iyyah illa biwujudin niyyah fiha. Tidak sah amal ibadah dalam syariat itu kecuali dengan adanya sebuah niat. Orang sholat nggak pakai niat nggak sah, puasa nggak pakai niat nggak sah. Setiap amal ibadah yang dilakukan dalam syariah itu diwajibkan dengan niat. Kemudian dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya seseorang itu diganjar sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fa innama ya'udu 'alal muslim min 'amalihi ma qasadahu minhu. Kembalinya atau pahala yang ia dapatkan, seorang muslim itu mendapatkan ganjaran daripada apa yang dia lakukan itu sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niatnya. Dan ini bisa menjadikan terkadang perbuatan yang bukan ibadah tapi dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau diniatkan ibadah. Seperti apa? Makan, minum, itu sebuah kebiasaan. Tapi kalau makannya niatnya untuk apa? Supaya mendapatkan kekuatan, supaya bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat ganjaran. Kemudian ketika dia mandi, niatnya apa? Membersihkan tubuhnya supaya bisa mengamalkan bahwasanya kebersihan sebagian daripada iman, dan niat-niat yang lain, maka amal yang dia lakukan itu mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulihi, untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya dia mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebaliknya, kalau hijrahnya karena kepentingan dunia, ila dunya yusibuha, hijrahnya bukan karena Allah tapi ada perkara-perkara dunia yang dia inginkan, au imra'ah yanqihuha, atau karena seorang wanita yang hendak dinikahi, maka dia nggak dapat pahala daripada hijrahnya. Yang dia dapatkan apa? Sesuai dengan niatnya. Kalau urusannya hijrahnya karena kepentingan dunia, yang dia dapatkan cuma kepentingan dunianya. Kalau wanita yang dinikahinya ya cuma dapat itu, nggak dapat pahala hijrah yang besar yang karena Allah Subhanahu wa ta'ala
dan Rasulnya. Nah, dalam hadis ini menjelaskan kepada kita pentingnya sebuah niat. Karena kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat, kalau itu dalam perkara-perkara syar'iyah, maka nggak dianggap. Karena setiap amal perbuatan itu diwajibkan dia melakukannya dengan niat. Niat itu yang membedakan antara perbuatan biasa dengan amal ibadah. Kemudian kalau niatnya semata-mata karena Allah, ya dia akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisyul Ka'bah." Nabi Muhammad sedang menjelaskan tentang nanti di akhir zaman ada orang yang hendak memerangi Ka'bah. Fa idza kanu bi baida minal ard, ketika mereka sampai di tanah kosong, tanah yang luas, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Itu rombongan orang yang mau merusak Ka'bah, mau merangi Ka'bah, mulai dari shaf pertama sampai shaf yang terakhir dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kok dibinasakan semua mulai dari ujung shaf pertama sampai shaf terakhir? Wa fihim aswaquhum." Padahal di situ bisa jadi ada orang yang sedang berniaga. Di lokasi itu ada orang yang sedang berjual beli, atau di lokasi tersebut ada orang yang kebetulan ada di situ saat Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, padahal itu orang bukan daripada golongan rombongan yang mau menghancurkan Ka'bah atau memerangi Ka'bah. Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semua dari shaf pertama sampai shaf terakhir dibinasakan oleh Allah. Thumma yub'atsuna ala niyatihim. Kemudian mereka kelak akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya masing-masing. Kalau yang niatnya ikut rombongan itu ngancurkan Ka'bah, merangi Ka'bah, ya mereka binasa. Niatnya buruk, maka mendapatkan imbalan daripada keburukannya. Kalau yang ternyata di situ niatnya nggak seperti itu, mungkin dia orang yang sedang di pasar berjual beli atau kebetulan berada di situ, maka dia diselamatkan oleh Allah sesuai dengan niatnya. Dan ini menunjukkan juga kalau Ka'bah di Mekah, Al-Makkah, kemudian Madinah, itu dua kota yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga sama Allah. Ada yang mau merusak, dibinasakan sama Allah taala, diberikan hukuman langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini juga menunjukkan pentingnya sebuah niat. Pentingnya sebuah niat seseorang. Kalau dia niatnya buruk, ya dia akan digolongkan dengan orang-orang tersebut. Tapi kalau niatnya baik, tidak. Ketika dia dibangkitkan, niatnya baik, ternyata bukan seperti orang-orang yang lain, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Fathul Makkah, jadi tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diberikan oleh Allah kemenangan di kota Makkah, Fathul Makkah, Nabi Muhammad berkata apa? La hijrata ba'dal fathi. Setelah Fathul Makkah ini enggak ada hijrah lagi. Walakin jihadun wa niyyah. Akan tetapi yang ada adalah jihad, berjuang di jalan Allah, dan juga niat yang salehah. Wa idastunfirtum fanfiru. Dan kelak nanti setelah ini kalau sampai seorang pemimpin menyerukan untuk memerangi orang-orang yang memusuhi agamanya Allah Subhanahu wa taala, memang diwajibkan untuk berjihad, maka mereka diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu para sahabatnya Nabi ketika di Mekah, mereka wajib untuk berhijrah ke Madinah. Karena apa? Karena banyaknya gangguan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Dan hijrah ini pahalanya besar. Orang-orang yang berhijrah di masanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka menunjukkan kecintaannya kepada Allah. Ketika diperintahkan hijrah, mereka ninggalkan rumahnya, ninggalkan kerabatnya, ninggalkan kampung halamannya. Ini pengorbanan yang besar. Jadi pahalanya hijrah juga luar biasa. Nah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, setelah Fathul Makkah ini tidak ada lagi hijrah, tapi adanya apa? Jihadun wa niyyah. Jadi kedua amalan ini kau bisa melakukan dan dapatkan pahalanya hijrah. Pahala yang besar daripada berhijrah tadi bisa kau dapatkan dengan apa? Niat yang salehah. Ketika niat yang baik tersebut ada dalam diri seseorang.
Nah, ini sebagian daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita pentingnya niat baik. Pentingnya menata sebuah niat sebelum kita melakukan perkara-perkara atau amal-amal yang kita lakukan.